Oh senang alhamdulillah. Ya intinya kan mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan diberi kelancaran karena memang kan semua pasti kan intinya kita harus bisa memberikan doa yang baik buat orang lain supaya yang baik itu juga buat kita sendiri. Jadi aku sih berharap mudah-mudahan Mas Saiful bisa membuka lembaran baru, menutup masa lalu yang pahit dan banyak rezekinya, bisa diberi tempat untuk bisa mengembangkan skillnya dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan baik. Mungkin ada rencana nggak sih mau ketemu langsung atau kesana nih pas nanti dia bebas? Kepengen, cuman kan gak bisa ngomong, ada beberapa perempuan yang ini jadi aku nggak enak. Aku juga udah punya suami juga kan. Kalau alhamdulillah sih seperti A mengizinkan, is oke, nggak apa-apa gitu. Kalau mau jemput udah seperti saudara, sudah seperti kakak. Cuman kayaknya mohon maaf nih, aku juga nggak kepengen dibilang ini sih, paham kan gitu. Aku nggak kepengen dibilang maaf nebeng dengan ada ya, karena dulu orang-orang mungkin lupa sahabat-sahabatnya, aku pun masih datang walaupun aku mantan. Cuman bedanya karena aku sudah punya suami, apa kata suami kan mbak, kecuali aku nggak punya pasangan mungkin aku bisa seenaknya sendiri, apalagi pas lagi COVID terus PPKM. Jadi seandainya pun membantu melewat keuangan juga nggak banyak, tapi setidaknya aku ingat gitu loh. Ya aku sih tidak minta balasan itu, cuman tidak ada di hati ini untuk nebeng gitu, nggak ada. Tapi bener-bener aku tuh mensupport beliaunya, semoga beliau mendapatkan tempat di mana aja dan karirnya berkembang. Apa yang sudah habis sama Allah digantikan yang lebih banyak lagi. Mam, tapi kan ada pro kontra nih, artinya dengan dulu kasus yang menjerat Bang Ipul dengan pelecehan seksualnya itu segala macam dilarang untuk masuk comeback lagi ke TV, gimana Mam? Kalau masalah larangan itu aku nggak tahu ya Mbak. Yang namanya rezeki kan dari segala arah, bukan hanya di entertain, di luar entertain juga rezeki gitu. Jadi buat aku artis-artis yang tidak eksis di stasiun TV bukan berarti mereka sudah tenggelam. Bisa jadi mereka sudah punya bisnis yang lain yang lebih menguntungkan. Jadi rezeki itu nggak usah ditakutin gitu. Jadi santai aja orang berkata apapun, hanya aku secara pribadi janganlah kita melihat masa lalu orang. Yang lalu sudah biarlah berlalu. Terkecuali Mas Saiful menyenggol orang-orang atau merasa dirinya alim, itu berbeda lagi. Kalau selama ini kan Mas Saiful sudah membayar lah itu semua 5 tahun lebih ya. Itu sesuatu hal yang itu lama banget loh. Saya dulu 3 bulan aja udah kayak gimana apalagi beliau gitu. Jadi ya doakan yang baik-baik aja lah. Saya nggak bisa melarang siapapun karena namanya rezeki itu kan kita tidak tahu ya Mbak. Jadi janganlah kita memposisikan diri kita sebagai orang yang banyak dosa. Kita bukan orang yang sempurna. Tapi udah komunikasi langsung dengan pihak keluarga mungkin? Udah ada komunikasi langsung? Aku sudah abangnya. Kalau berkenan boleh nggak saya ketemu sama Mas Saiful kayak gitu. Nggak ada kamera kok, mungkin hanya kan dari kemarin soalnya kita cuman virtual kan, kita nggak bisa berkunjung langsung. Ya kepingin tahu keadaannya kayak gimana gitu. Tapi kalau memang beliaunya sibuk ya nggak apa-apa. Tapi saat ini utamakan Mas Saiful itu menabung dulu, cari rezeki dulu lah. Kalau nanti insya Allah kan dunia entertain itu sempit ya, pasti akan ketemu. Tapi Bang udah ada rencana buat satu program sama Bang Saiful nggak sih? Pengen lah. Saya tuh sama Mas Saiful tuh kalau untuk urusan cari duit tuh jodoh. Nggak tahu ya kenapa ada ibaratnya kalau dia berucap koneksi apa itu ada koneksi yang terkadang tuh keceplosan tanpa direncanakan. Kalau orang-orang zaman sekarang kan banyak kan settingan yang begini, settingan begitu supaya tadi. Kalau aku tuh sama Mas Saiful dari dulu berentertain sampai sekarang itu real. Saya tuh sama dia tuh konflik gitu. Jadi nggak ada yang nanti mami begini ya, nanti papi begitu ya. Rata-rata suatu hal yang saya setting itu tidak naik. Tapi kalau udah settingannya dari Tuhan itu pasti naik. Ya spontan aja gitu. Iya, jadi misalkan nih, aku pengen nyeting sesuatu nih karena dunia entertain gini-gini mau nggak mau kan
sensasi itu perlu ya, kita tidak munafik, sensasi di dunia entertain itu perlu, tapi yang jangan sampai menjatuhkan orang gitu ya. Nah, ketika sensasi itu dibuat oleh diri kita, itu nggak naik. Tapi kalau sensasi itu dibuat oleh orang lain dan orang lain, berarti tandanya aku nggak ikut kan, itu pasti naik. Aku perhatian, oh berarti Tuhan itu pengen segala sesuatunya itu realita dalam hidup aku. Tapi masih ingat gak sih makanan favoritnya Bang Ipul sendiri gitu? Masih Apa? ya, cuman sekarang bedanya kan aku udah punya suami ya Mbak. Ini kan agak apa ya, kalau bedanya Mas Aldi Taher dengan Mas Saiful tuh beda. Kalau Mas Saiful itu pernah mengancam kan, pernah mengancam dia gitu, kalau kamu sampai macam-macam aku siap untuk nikah lagi sama DP gitu. Ketika aku datang ke sana dan aku tidak tahu itu, taunya ketika dia curhat-curhatan sama Mas Aldi Taher. Nah, mereka berdua. Kalau sama Aldi Taher katanya dia enak, udah kayak teman sampai suap-suapan dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau sama Mas Saiful dia bilang aku nggak bisa nyambung karena Mas Saifulnya sendiri pernah mengancam dia, bilang kalau kamu nggak jaga DP, kalau kamu macem-macem aku siap untuk nikahin DP lagi. Tapi Jadi respon dari kamu mesti hati-hati aja, nanti DP aku ambil lagi gitu. Tapi respon dari A sendiri gimana setelah itu? Pas tahu itu? Nah, dia kan orangnya agak sensitif ya, gitu ya. Aku bilang itu bercanda kali gitu. Cuman kan aku nggak tahu nih pikiran laki-laki, aku tidak bisa membaca Mbak. Jadi aku cuma bisa ngademin bahwa udahlah itu sudah nggak mungkin, yang berlalu saya tuh gak akan mungkin bisa balik. Aku tuh ibaratnya orangnya itu kalau sudah enggak Mbak. Tapi kalau makanya ketika masih bersama aku, kalau masih cerewet akunya berarti tandanya aku masih mau gitu. Tapi kalau aku sudah disakiti, terus aku tuh diam dan aku pergi, itu tidak akan pernah bisa kembali dengan aku. Tapi aku akan menjaga hubungan baik. Ya, terakhir ada yang mau disampaikan untuk Bang Ipul setelah bebas nanti apa? Oh ya, aku pengen sih apakah Mas Saiful tidak ingin mengenang masa-masa dulu ketika kita punya program bersama. Dulu kan kita punya program berbagi cerita. Kita itu sempet ya Mas kameramen, dulu aku di salah satu stasiun televisi swasta sempet nggak syuting gara-gara aku berantem sama dia. Iya Mbak, Berapa hari itu? berantem tuh bener-bener bener-bener ini. Jangan dulu. Jadi sampai mereka nungguin, ayo, jadi syutingnya itu harusnya eksterior jadi interior, hanya karena tayangnya itu kan tiap hari gitu, demi menjaga itu. Oke, nanti di skip ya, namanya Antv, coba tanya sama orang Antv itu. Sampai berantem aku Mas Gul, sampai bayangin Mas Saiful tuh sama aku loh bisa tarik-tarikan coba. Sama perempuan padahal. Nah ya, tapi itu sudah ya, mungkin karena kita masih muda zaman dulu ya. Saya pun juga masih 18 tahun, beliaunya pun juga sama saya kan 6 tahun kan, 6 tahun 7 tahun. Jadi ya masih jiwa-jiwa muda lah. Mudah-mudahan ada program baru lucu kali ya kalau aku sama dia, atau aku, Mas Aldi Taher, AA, Mas Saiful Jamil di program apa gitu ya, lucu ya. Oh, itu lucu banget. Bisa nggak sih kayak gitu? Kayak apa sih itu? Jadi aku pengen sih dewasa aja dalam menjalankan tugas ini, karena kan balik lagi kudu profesional. Ya tergantung, ini setuju nggak, itu setuju nggak. Kalau sama-sama pengen cari duit ya kenapa enggak gitu kan, itu doang sih. Ya mudah-mudahan. Tapi nggak tahu lagi. Ini nih. Agak lucu saya Bang. Terus ya, Oke, terima kasih. makasih. Mami, terima kasih, sehat-sehat ya Mami.